Lutfi bin Yahya memanfaatkan posisi itu untuk menyeret keluar Jatman dari tubuh induk organisasinya, yakni Nahdlatul Ulama. Dan ini membuat kita semakin yakin betapa berbahayanya orang keturunan imigran dari Yaman ini ketika dikasih jabatan-jabatan penting, baik di NU maupun di negara. Ya, mungkin tidak semuanya, tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Lutfi bin Yahya menjadi salah satu fakta, menjadi salah satu bukti yang sangat mengerikan. Betapa tidak orang yang selama ini dibesarkan oleh NU, yang selama ini dipercaya oleh NU, oleh warga NU, kemudian tiba-tiba dengan secara sadis, saya katakan, dengan secara licik, menyeret keluar Jatman dari induk organisasinya. Ini sebuah pembangkangan yang sangat nyata, sebuah tindakan yang bisa disebutkan makar gitu ya, mencuri badan otonom NU keluar dari induk organisasinya untuk dikangkangi. Dan tadi telah dijelaskan yang intinya bahwa PBNU telah menyatakan demisioner kepengurusan Jatman di bawah Lutfi bin Yahya. Artinya apa? Jelas bahwa Lutfi bin Yahya hari ini tidak punya otoritas sama sekali, tidak punya kewenangan sama sekali untuk mengatur, mengelola, memimpin Jatman, karena sudah dinyatakan demisioner oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, ketika hari ini kita tahu bahwa Lutfi bin Yahya dan gengnya sedang berusaha untuk mengadakan muktamar tersendiri, tentu itu adalah bukan muktamarnya Jatman miliknya NU. Itu adalah Jatman versi tersendiri yang di luar kepemimpinan, di luar wadah besar Nahdlatul Ulama. Dan oleh karenanya ketika ada mursyid-mursyid pengurus Jatman yang nanti ikut pada acara muktamar Jatman yang diselenggarakan oleh Lutfi bin Yahya, maka mereka adalah orang-orang yang patut dikeluarkan dari pengurusan NU karena telah mengikuti orang yang melakukan makar, orang yang melakukan indisipliner, orang yang melakukan pembangkangan terhadap Nahdlatul Ulama. Ya, catat ini. Ketika ada pengurus-pengurus Jatman, baik di tingkat Subiah cabang, atau di tingkat Wusto provinsi, atau di tingkat aliyah pusat, mau menghadiri, mengikuti acara muktamarnya Lutfi bin Yahya, maka mereka adalah termasuk golongan-golongan orang yang mengikuti, orang yang telah keluar dari pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang telah keluar dari induk organisasi NU. Kita catat itu, karena tadi jelas bahwa PBNU telah membuat keputusan demisioner. NU telah memutuskan bahwa Pak Lutfi bin Yahya sudah tidak punya lagi otoritas untuk mengendalikan Jatman. Satu itu. Yang kedua yang kita patut untuk apresiasi adalah langkah tegas PBNU yang atas kelancangan dari Jatman di bawah Lutfi bin Yahya membuat badan hukum tersendiri atas Jatman itu. Kemudian PBNU mensikapinya dengan berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum. Artinya ini adalah pertanda atau sinyal atau upaya PBNU menyeretnya ke ranah hukum. Dan ini patut kita apresiasi dan memang harus begitu, agar tidak ada lagi ketua badan otonom atau siapapun yang dipercaya memegang amanah di NU tiba-tiba mengeluarkan diri, mencuri organisasi yang telah diamanahkan kepadanya. Dan itu adalah pelanggaran. Ya, sekali lagi itu adalah pelanggaran dan tindakan makar pembangkangan kepada Nahdlatul Ulama. Dan itu tidak boleh dibiarkan. Ini sama seperti misalkan ada seorang gubernur tidak patuh dengan presiden, kemudian menyatakan merdeka. Menyatakan merdeka bukan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu adalah perbuatan makar yang harus dilawan. Itu adalah perbuatan makar, perbuatan yang tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sama statusnya seperti itu
ketika kita sepadankan bahwa NU ini adalah negara. Jadi badan otonom ini bagian dari negara, bagian dari induk organisasi Nahdlatul Ulama. Ketika ada ketua Banom kok tiba-tiba membuat badan hukum sendiri, maka ia layak untuk disebut sebagai seorang yang lancang dan makar terhadap induk organisasinya. Maka saya sepakat dan kita dukung kalau PBNU kemudian membawa dan menyeret Lutfi bin Yahya ke jalur hukum karena telah mencuri badan otonom organisasi yang menjadi milik Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan ini tidak lama diproses sebelum ketahuan gagang gitu ya. Lebih baik dipangkas sejak dini daripada telah merembet kemana-mana. Ya, yang terakhir yang ketiga sebagaimana telah disampaikan oleh salah satu pengurus Catman di Jawa Tengah kemarin waktu di Banyumas, bahwa karena sudah dimisioner oleh PBNU kepengurusan Catman di bawah Lutfi bin Yahya, kemudian berikutnya adalah akan menggelar muktamar yang dihandle atas keputusan dari pleno PBNU itu. Kita berharap bahwa muktamar Catman ini akan berlangsung segera, nggak usah pakai lama, agar tidak nanti kedahuluan oleh muktamarnya Lutfi bin Yahya. Maksudnya apa? Ya, walaupun tentu saja secara legalitas tetap adalah Catman di bawah kendali, di bawah induk NU, tetapi setidaknya ketika jajaran pengurus Supiah dan jajaran pengurus Musto atau provinsi telah melaksanakan muktamar lebih dulu yang sah, yang legal di bawah Nahdlatul Ulama, maka tentu saja tidak perlu lagi dan tidak perlu untuk dihiraukan muktamar Catman yang akan diselenggarakan oleh Lutfi bin Yahya itu. Kita berdoa mudah-mudahan cepat terselenggara dimanapun. Salah satunya adalah pengurus Usto Catman Jawa Tengah telah menyatakan kesiapannya untuk menggelar muktamar itu di kampus Universitas Wahid Hasyim Semarang. Kita doakan mudah-mudahan cepat terlaksana. Demikian info dari pertemuan para pengurus Catman se-Indonesia di kampus Unwaha Semarang hari Sabtu 16 November kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.